Shalom saudara-saudara sekalian, bertemu kembali saat ini untuk tuntunan sarana pemeliharaan iman dan rohani saudara. Melalui tayangan video saat ini, kita akan bersama-sama mengadakan pemeliharaan iman melalui Panyuraos Kitab Suci atau PA, pemahaman Alkitab. Kali ini kita layankan melalui bahasa Indonesia. Bagaimana? Anak-anak, remaja pemuda, juga sanak saudara keluarga muda, sudah siap untuk mengadakan pertemuan pemeliharaan iman dengan anggota keluarga masing-masing? Mari, jika sudah siap, kita segera mulai. Kita awali dengan bersaat teduh, masing-masing mengambil waktu menenangkan hati di hadapan Tuhan. Saat teduh pribadi dimulai. Kini, arahkanlah hati saudara masing-masing kepada Tuhan dengan mengaku percaya demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudus ada dalam hidup saudara sekalian. Amin. Selanjutnya, kita awali dengan memuji Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 39, dipujikan pada bait 1 dan bait yang kedua. Kidung Jemaat 39 bait 1 dan 2, Ku diberi belas kasihan. Mari kita pujikan bersama-sama. Kita memberi kesempatan bagi ruang hati kita bersekutu dengan Tuhan melalui doa pembuka. Mari satukan hati, kita panjatkan doa pembuka mengawali seluruh rangkaian pelayanan ini. Kita berdoa bersama. Terpuji nama Tuhan yang sudah memberkati kami, melaksanakan kehidupan pemberian-Mu dari hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dalam suasana yang tidak mudah, kami sedang menjalani masa-masa pembatasan relasi sosial, pembatasan relasi dan kontak fisik dengan orang-orang di sekitar kami. Oleh karena itu kami masih bersyukur Tuhan masih menghadirkan kemurahan berupa sarana pemeliharaan iman, sarana pemeliharaan rohani melalui acara tayangan tuntunan pemahaman Alkitab atau Panyuraos Kitab Suci yang setiap Kamis kami terima hadir di tengah keluarga kami masing-masing ini. Berkatilah dari awal sampai akhir
jalannya pemahaman Alkitab yang kami laksanakan ini. Dengan Tuhan karuniakan berkah, kami semakin menghayati isi firman dan isi perintah-Mu. Demikian pula membuat iman kami bertumbuh. Jauhkan dari segala hambatan, kami dapat mengisi masa permenungan firman ini dengan penuh rasa kusuk, sehingga firman-Mu beroleh tempat di relung hati kami masing-masing. Kami awali seluruh rangkaian pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, bukalah pintu hati, tenangkan batin saudara, arahkan konsentrasi kepada pendengaran akan firman-Nya ini. Mari kita bersama menerima dengan segala hormat pembacaan firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini, firman diambilkan bacaannya dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pada bab 10 ayat yang ke-34 hingga 44. Kisah Para Rasul bab 10 ayat yang ke-34 sampai dengan 44. Demikian saudara-saudara sekalian bacaan firman-Nya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang." Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Demikianlah bunyi sabda Tuhan. Berbahagialah yang mau mendengar firman ini, merenungkan dan siap menjalani dalam kehidupan. Haleluya. Saudara-saudara, dari bacaan ini dibungkus sebuah tema. Aku percaya dan aku bersaksi. Saya akan mengawali dengan sebuah ajaan. Ketika saudara diperhadapkan dengan banyak ragam pilihan, katakan saja menu makanan begitu ya. Menu makanan. Mungkin ada bakso, mungkin ada sate, mungkin ada makanan tradisional yang lainnya.
ketika saudara menentukan pilihan kepada salah satu di antara menu yang ditawarkan, pasti saudara punya alasan. Betulkah demikian, saudara? Saya memilih bakso, alasannya ini udaranya baru dingin kok. Supaya seger, maka saya pilih yang kuahnya panas-panas. Bakso jadi pilihan. Dan pilihan-pilihan yang lain diikuti dengan alasan. Yang kedua, ya, ketika saudara bercerita tentang suatu, entah itu kebanggaan saudara, mungkin berkaitan dengan hobi, pilihan hobi, ya, lalu bintang idola yang saudara kagumi. Saya kembali mengajak kita bertanya, ketika kita punya kekaguman bintang idola, lalu kita bercerita, pertanyaannya, apa yang pasti akan saudara ceritakan dari bintang idola yang saudara kagumi itu? Semua pasti sepakat akan menceritakan kehebatan dari pribadi-pribadi yang kita idolakan itu. Saudara juga sepakat dengan hal ini? Tidak akan mungkin, saudara, ada orang punya idola, justru yang diceritakan keluhan terhadap idola itu, kekurangannya, hal-hal yang tidak membuat heroik, tidak mungkin. Tapi ketika orang punya pilihan idola, dia pasti akan menceritakan hal-hal yang hebat dari idolanya. Apa yang dituliskan oleh para rasul, tersurat di dalam bacaan Kisah Para Rasul 10, satu perikop panjang ini, Petrus dan Kornelius bersaksi ini tadi, dan kita petik dari ayat 34 sampai dengan 44. Tersurat dan tersirat melalui kisah ini bagaimana Petrus dan para rasul lain menyampaikan alasan dasar mengapa mereka menetapkan pilihan iman mereka kepada Yesus Kristus, ditempatkan oleh para rasul sebagai pribadi yang disembahnya sebagai Tuhan, diyakini dan dipercayanya sebagai juru selamat hidupnya. Rasul Petrus bersama para rasul lain menyampaikan alasannya di sini. Mereka beriman, percaya kepada Yesus karena ada hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan, karya pelayanan, penderitaan, kematian Yesus saat tergantung di atas kayu salib, dan kebangkitan serta kenaikannya ke surga. Episode panjang kehidupan Yesus itulah menjadikan dasar pilihan para rasul ini beriman kepada Yesus. Bahkan tidak banyak yang bisa mereka ceritakan untuk menjadi bahan kesaksian. Namun walaupun tidak banyak, pilihan yang mereka saksikan ini merupakan pilihan istimewa. Menceritakan tentang penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga kepada seluruh dunia. Karena dalam peristiwa itu, Allah sedang berkarya, menyediakan penebus dosa, juru selamat bagi manusia di muka bumi ini yang memerlukan keselamatannya. Melalui kesaksian para rasul ini pula, kita menerima dasar untuk mengokohkan iman kita, menjadi pijakan bagi iman kita. Kenapa saudara dan saya menjatuhkan pilihan beriman kepada Kristus? Walaupun dalam bacaan yang lain ada bunyi firman yang berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih
kamu. Menjadi milik Kristus atau menjadi umat Kristen itu bukan semata-mata pilihan kita. Tetapi di sana ada karya ilahi. Tuhan berkehendak menyentuh hati saudara, membukanya, sehingga saudara berkeputusan, aku menerima dan percaya kepada Yesus. Ada reaksi kita, tapi juga ada tuntunan ilahi yang mendorong dan mengarahkan kita. Bukan kamu yang memilih, tetapi akulah yang memilih kamu. Dari bagian ini, saudara, kita bisa memahami bagaimana kita percaya dan terus bisa mengungkapkan kesaksian. Yang kita percayai ini menjadi berita anugerah. Yang kita percayai ini menjadi tuntunan baik bagi mereka yang masih mengalami kegelisahan hidup. Bagi mereka yang masih mencari-cari jalan kebenaran. Mungkin Tuhan pun memilih apa yang menjadi pilihan iman saudara sebagai umatnya, sebagai orang percaya kepada Yesus. Sedang dinanti tutur kata kesaksian saudara bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi setelah saudara percaya, ada tanggung jawab untuk saudara dan saya itu berkarya berupa bersaksi. Memang saudara, amanat untuk bersaksi ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh para rasul, bahwa kesaksian itu berlaku universal. Ayat yang ke-34 dan 35 saya ulangi pembacaannya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya. Petrus mulai bersaksi ini. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi untuk bersaksi, menceritakan iman, menceritakan kebanggaan saudara kepada Yesus Kristus yang juga menjadi kebanggaannya para rasul, dan bahan kesaksiannya para rasul itu berlaku universal. Bisa dengan mudah kita ceritakan kepada setiap orang. Barang siapa yang mendengar kesaksian kita dan mereka membangun rasa percaya, membangun rasa takut kepada Kristus, kasih kepada Kristus, dan percaya kepada Kristus, kepada orang itu Tuhan Yesus akan menyatakan anugerahnya. Untuk itu saudaraku, kita sudah percaya. Kita harus terus bersaksi. Mengenai bersaksi, Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lainnya menghayati sekali panggilan itu. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi. Dari bagian ini, penghayatan tentang bersaksi, apapun resikonya, apapun sulitnya, bahkan nyawa mereka bisa menerima nasib yang sama dengan yang dialami Yesus, kematian. Para rasul tidak undur. Pasti ada sesuatu. Kenapa pekerjaan yang sedemikian berisiko menceritakan tentang Yesus yang dibunuh, disalib, tapi mengalami keajaiban, bangkit dari kematian, lalu menampakkan diri kepada beberapa orang termasuk kepada para rasul, dan ternyata tujuan Yesus menampakkan diri
sebelum dia naik ke surga untuk menggugah ingatan para rasul, agar mereka tidak tinggal diam. Atas peristiwa yang menimpa Yesus, mereka diminta untuk menyaksikan, menjadi saksi, tapi selanjutnya bersaksi, mewartakan. Alasannya tertulis di dalam beberapa bagian ayat. Ada di ayat 42 dan 43. Mengapa para rasul itu berpendirian teguh, berkobar semangatnya, tidak kenal risiko, tidak kenal lelah, tidak kenal nyawa mereka bisa menjadi taruhannya ketika bersaksi tentang Yesus. Alasannya ada di 42 dan 43. Saya baca utuh ayatnya. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi. Saya ulangi, dan ia dan Yesus telah menugaskan kami, menugaskan para rasul, memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi. Apa isi pemberitaannya? Bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ayat 42. Para rasul itu bersaksi dengan alasan menerima mandat langsung dari Kristus. Lalu bahan kesaksiannya Yesus sampaikan kepada para rasul itu bahwa bahwa Yesuslah yang ditentukan oleh Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang-orang mati. Besok di akhir zaman, manusia siapapun dia, dari suku apapun, bangsa manapun, dalam keadaan hidup atau mati, di akhir zaman dihakimi. Yang berdiri sebagai hakim dialah Yesuslah yang mati disalib, dikubur, pada hari ketiga bangkit, menampakkan diri kepada para rasul yang saat ini bersaksi, dan yang naik ke surga. Dialah Yesuslah yang akan menghakimi. Artinya apa menghakimi itu? Menetapkan nasib orang ini selamat, beroleh kehidupan abadi, atau menetapkan nasib orang ini terhukum mati abadi. Siapa itu? Yesus. Hakim yang akan menentukan nasib kehidupan orang. Inilah yang mengobarkan hati para rasul. Masih ada satu lagi alasannya. Kenapa mereka berkobar dalam bersaksi? Ayat 43. Tentang dialah, tentang Yesuslah, semua nabi bersaksi. Bukan hanya satu, tapi semua. Semua itu artinya tidak terkecuali. Nabi yang pernah saudara kenali dalam kitab suci ini, nabi-nabi manapun, dikatakan oleh Rasul Petrus, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, percaya kepada Kristus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Semua nabi yang datang di muka bumi ini bersaksi, dialah yang kita percaya, dan siapa yang percaya kepada dia, kepada Kristus, akan beroleh pengampunan dosa. Saya dan saudara sudah percaya kepada Yesus. Tanggung jawabnya, aku percaya, aku bersaksi. Sama seperti para rasul. Yang sudah saudara terima saat ini adalah percaya di hati saudara kepada Yesus. Yang harus saudara kerjakan sampai saat ini, sama seperti para rasul. Siapapun yang sudah percaya harus bertanggung jawab, bersaksi. Tuhan menolong kesaksian saya dan saudara, membawa jiwa-jiwa untuk mengenal kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati. Amin. Sebelum kita lanjutkan ke diskusi, mari kita jeda sejenak dengan pujian, di mana melalui Kidung Jemaat yang akan kita nyanyikan ini, kita akan diingatkan kuasa Yesus yang tadi dituliskan di ayat 42.
menghapus atau mengampuni dosa orang-orang yang mau percaya kepada Yesus. Diampuni atau dihapus dosanya dicerminkan dalam syair lagu ini. Mari kita bersama memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 36 dipujikan pada bait 1 dan bait 2. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ya, lewat lagu KJ 36 tadi dengan jelas. Yang sanggup menghapuskan dosa kita bukan deterjen, bukan alat pencuci yang hebat, bukan jutaan kubik air yang bisa membersihkan dosa, tetapi hanya oleh darah Yesus. Luar biasa. Mari kita bersama mendalami seluruh rangkaian isi berdasarkan bacaan ayat Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 44 tadi. Melalui 2 pertanyaan pendalaman. Dapat dicatat dan diperhatikan saudara-saudara. Pertanyaan untuk diskusi yang pertama. Apakah yang mendasari saudara sehingga saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Bisa didalami dengan membandingkan bacaan ayat 42 dan 43. Saya ulangi ya sekali lagi. Apakah yang mendasari saudara sehingga saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Bandingkan dengan bacaan Kisah Para Rasul 10 ayat 42 dan 43. Pertanyaan kedua, sampaikan hal-hal yang teristimewa dari karya-karya Tuhan Yesus yang bisa saudara pakai untuk bersaksi. Sampaikan, ceritakan menurut saudara yang saudara rasakan hal-hal yang teristimewa dari karya-karya Tuhan Yesus yang bisa saudara pakai untuk bersaksi. Itu apa saja? Bisa dibandingkan dengan membaca ayat 38 dan 39. Selamat melaksanakan diskusi. Saudara-saudara, kita jeda sesaat dengan berdoa terlebih dahulu. Nanti diskusinya dapat dilanjutkan lagi. Mari kita bersama menyatukan hati untuk memanjatkan permohonan doa-doa kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sanggup menjadi tempat kami berpegang teguh, membangun iman dan mengenal Tuhan di dalam kebenaran. Sebab Engkaulah hakim yang akan menentukan nasib kehidupan seseorang di akhir zaman. Dan siapa yang percaya kepadamu, Engkaulah yang akan memberikan pengampunan dosa
bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami syukuri dasar iman ini. Tuhan Yesus pernah ada di dunia, menjelma sebagai Allah menjadi manusia, menerima derita kehidupan sebagai jalan penebusan dosa, juru selamat yang memang harus berkorban, menjalani penderitaan sampai tergantung mati di atas kayu salib. Namun tidak untuk selama-lamanya. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian, menampakkan diri kepada para murid untuk menerima tugas perutusan sebagai para saksi, bercerita, mewartakan karya keselamatan Yesus kepada dunia. Amanat itu pun menjadi bagian kami. Kami sudah percaya kepada Yesus semakin teguh dengan merenungkan firman ini tadi. Untuk itu kini kami juga diutus dapat menjadi saksi, mewartakan pengampunan dosa, keselamatan, penghakiman atas nama Kristus kepada setiap orang yang sedang risau hatinya belum memperoleh kepastian keselamatan, yang sedang hidup dalam pergumulan dosa-dosa, takut menghadapi hari pengadilan. Kami berdoa umat-Mu yang sudah percaya ini, pakailah menjadi sarana bersaksi bagi mereka, supaya mereka terlepas dari kegelapan, terbebas dari keraguan-raguan dan ketakutan akan kematian, dan memperoleh berita anugerah, percaya kepada Yesus, diampuni dosa, diberi hidup kekal, tidak akan menerima penghukuman. Menjadi berita kesaksian yang membawa kelegaan. Berikan roh berani, berikan semangat yang berkobar di hati kami para umat, menjadi sama seperti para rasul, bersaksi sekalipun harus menanggung banyak risiko dan kesulitan. Tidak akan tutup mulut, tidak akan berhenti berkarya untuk mewartakan Yesus bagi semua suku-suku bangsa di muka bumi ini. Engkau menyertai kami, bersaksi dengan penuh kesetiaan. Demikian pula kami berdoa untuk umat-Mu, diberkati kehidupan setiap hari di tengah keluarga, imannya disegarkan kembali, kesetiaannya bersekutu dengan Tuhan diperbaharui, supaya dengan demikian seluruh umat rohaninya dan imannya bertumbuh. Ampuni dosa kesalahan kami sebagai umat, mungkin menjalani dalam kehidupan kami sehari-hari hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkahi ketentraman hidup, berkahi dan lindungi dari godaan sakit penyakit. Bebaskan kami dari keterpurukan suasana merebaknya wabah virus corona ini, dengan terus bersyukur dan bersemangat di dalam hati kami menjalani kehidupan. Semua ungkapan doa, rasa syukur kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kini arahkanlah hati saudara mengakhiri seluruh rangkaian pelayanan ini dengan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu, tundukkanlah kepada Tuhan, dan terimalah pengutusannya. Akhiri seluruh rangkaian pelayanan ini dengan penuh syukur. Saudara percaya, saudara bersaksi, dinaungi oleh berkat-Nya. Turunlah memberkati hidup saudara semuanya. Kasih karunia yang dari Tuhan Allah Bapa kita, kasih Kristus Yesus, dan kuasa Roh Kudus menyertai hidup saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, seluruh pelayanan, tuntunan, pemahaman Alkitab saat ini sudah cukup dan kita akhiri. Sampai bertemu kembali pada pelayanan pemeliharaan rohani di hari Kamis yang akan datang. Tuhan menyertai kita semua.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.